Bapak Ibu hadirin hadirat muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita dalam fikih halal haram, dan sebelumnya kita telah membahas terkait dengan halal wal haram fil ma', halal haram terkait dengan masalah air. Berikutnya kita masuk pada al-halal wal haram ma yata'allaqu bit-ta'am. Halal haram terkait dengan ta'am. Jadi salah satu unsur penting yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala bagi kelangsungan hidup manusia itu selain daripada air adalah ta'am. Ta'am ini artinya makanan. Kalau kita lihat dalam maknanya di dalam bahasa Arab, itu ta'am itu adalah merupakan makna kullu ma kan bihi wa badan. Semua yang bisa dimakan. Kullu ma yukal. Kullu ma yukal wa badan, dan dengan itu memberikan kekuatan kepada badan atau menjadi unsur terhadap ta'am. Memiliki jamak, yaitu at'imah, makanan-makanan, maka ta'am makanan, atau bisa juga at-ta'am kullu ma yuttakhadhu minhul quds minal hintati wasya'ir wat-tamr. Ta'am itu bisa juga adalah segala sesuatu yang menjadi makanan pokok. Minal hintah, dari gandum. Dari gandum, karena salah satu Arab adalah wasyair. Syair juga masih jenis daripada gandum. Wat tamar, jadi kalau kita lihat itu makna dari segi ta'am. Ini menunjukkan bahwa salah satu yang sangat diperhatikan Al-Quran itu adalah tentang makanan. Bahkan kalau kita lihat di dalam Al-Quran ini hampir 20 kali lebih diulang kata ta'am. Ini termasuk kalimat yang banyak diulang. Untuk apa? Agar diperhatikan. Insyaallah wal yanzuril insanu ila ta'ami. Hendaklah manusia itu memperhatikan, melihat apa yang dimakan. Jadi Allah mengingatkan kita. Makanya termasuk yang diperhatikan Allah dan juga dalam hadis itu terkait dengan masalah ta'am ini. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran ini, penyebutan makna kata ta'am ini memiliki banyak makna. Di antaranya adalah Allah mengingatkan kepada kita bahwa ta'am itu adalah salah satu nikmat. Makanan itu salah satu nikmat terbesar dalam hidup. Bahkan sering dijadikan sebagai simbol bagi manusia. Maka misalnya wala ta'kulu amwalal yatama zulman, jangan memakan harta anak yatim secara
zalim. Nah, di situ yang disebutkan adalah makannya. Padahal maknanya di situ bukan hanya makan. Jangan makan, jangan diambil, jangan dibuang, jangan dibelanjakan, jangan pokoknya semua tindakan yang mengambil harta anak yatim secara zalim. Tapi yang disebutkan apa? Makan. Kenapa? Karena makan itu adalah menjadi hajat utama. Itu yang selalu mendasari tindakan manusia. Itu urusan perut, atau kata orang urusan kampung tengah. Di kampung tengah aman, maka hidup aman. Kalau kampung tengah bermasalah, itu semua bisa bermasalah. Makanya kalau ada acara-acara kampung tengah lambat, itu acaranya bisa buyar. Tapi kalau kampung tengah beres, insya Allah acara aman. Bahkan ada orang menjadikan tujuan utama itu adalah kampung tengah gitu, sebagai motivasi. Tapi kalau untuk kebaikan tidak masalah. Makanya kebaikan itu biasanya disediakan makan. Bahkan sekarang pengajian juga disediakan makan. Masjid-masjid ada kajian subuh, Sabtu Ahad, setelah itu sediakan sarapan. Jadi menjadi motivasi lah. Tidak apa-apa sebagai motivasi awal. Nanti lama-lama merasakan kenikmatan untuk hadir di masjid. Nah, jadi intinya selalu menjadi titik perhatian. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta di antara kalian secara batil. Yang disebutkan makan. Jangan makan harta di antara kalian secara batil. Padahal bukan hanya makan, mengambil, menggunakan harta orang secara batil, membelanjakan, semua tidak boleh. Tapi yang disebutkan adalah makan. Karena makan itu mewakili untuk seluruh hajat manusia. Bahkan orang kalau ditanya mau kemana, cari makan. Padahal dia udah banyak makannya, nggak butuh lagi, rezekinya udah banyak hartanya, tapi masih juga cari makan. Itu hanya simbol sebenarnya. Sebenarnya dia bukan cari makan, dia cari berlian lagi. Karena kalau untuk makan sudah berlebih. Jadi makan itu sebagai simbol saja. Artinya makan ini sebagai simbol daripada hajat dan kebutuhan manusia, kebutuhan utama. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, maka kata ta'am ini diulang berulang kali. Begitu banyak Allah mengulang. Maka di antara maknanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan bahwa itu adalah sebuah nikmat. Bahkan bagi Bani Israel, Allah mengatakan di dalam surah Ali Imran, kullu ta'ami kana hillal li Bani Israel. Kullu ta'ami kana hillal li Bani Israel illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Taurah. Qul fa'tu bit-Taurati fatluha in kuntum shadiqin. Kullu ta'am, semua makanan, kana halal li Bani Israel, itu adalah halal bagi Bani Israel. Jadi luar biasa nikmat Allah terhadap Bani Israel. Kullu ta'ami kana halal li Bani Israel. Semua bentuk makanan itu halal bagi Bani Israel. Illa ma harrama Israilu ala nafsi. Kecuali yang mereka haramkan sendiri untuk dirinya. Nah, jadi salah satu keistimewaan Israel ini, orang Israel ini suka memandai-mandai dia.
memandai-mandai terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia memang dari dulu karakternya seperti itu. Dia diberikan nikmat oleh Allah, makanan itu semua halal, malah ada yang dibuatnya sendiri menjadi haram. Jadi mereka ini memang manusia yang memiliki banyak keistimewaan, tetapi juga memiliki banyak keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nabi yang paling banyak diutus itu adalah kepada Bani Israel. Tapi mereka zalimi nabi mereka bunuh nabi mereka. Itu kebejatan mereka. Maka kalau hari ini mereka melakukan kezaliman di Palestina, Gaza, membunuh, mengalirkan darah, mengambil hari ini tanah Suriah pula mau diambilnya lagi. Daratan Golan mau diambil negara orang. Itu salah satu kelemahan revolusi. Jadi ketika revolusi negara itu menjadi melemah karena kepemimpinan tidak kuat. Sehingga kita lihat Israel dengan mudahnya masuk ke Syria. Nah, kalau kita lihat bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak nikmat terhadap Bani Israel, tapi mereka juga ingkar kepada Allah. Nah, salah satu penyebab ingkar mereka itu adalah terkait dengan urusan makanan. Jadi salah satu yang menjadikan manusia itu melakukan keingkaran dan juga melakukan maksiat itu terkait dengan makanan, terkait dengan ta'am. Nah, jadi pelanggaran Bani Israel selain daripada pelanggaran-pelanggaran yang lain juga termasuk diantaranya adalah terkait dengan masalah makanan dan juga nanti dikaitkan dengan mencari rezeki. Bagaimana ketika mereka dilarang menangkap ikan di hari Sabtu, mereka mengakali itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai kirdun, yaitu monyet-monyet. Jadi itu hukuman Allah bagi mereka. Karena sudah dihalalkan, semua makanan itu dihalalkan, mereka mengharamkan sendiri. Dan kalau mereka diperintahkan untuk melakukan sesuatu, mereka berusaha untuk mengundur-mundur agar tidak melaksanakan. Ketika disuruh menyembelih fasbahu baqarah, sembelilah sapi, mereka banyak bertanya malaunuha, apa warnanya. Jadi banyak pertanyaan yang mana tujuannya itu bukan untuk mengetahui hakikat, tetapi tujuannya adalah untuk meninggalkan atau untuk mengingkari daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita lihat makna-makna daripada ta'am atau makanan dalam Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala pertama ingin menyampaikan bahwa makan itu adalah sebuah nikmat Allah Subhanahu wa taala, sebuah karunia. Dalam surah Al-Maidah misalnya ayat 96, Allah mengatakan uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'al lakum walis-sayyarah. Uhilla lakum saydul bahri, dihalalkan bagimu saydul bahri. Sayd itu buruan, saydul bahri, buruan daripada laut. Uhilla lakum saydul bahri, buruan laut, ya maksudnya hewan laut itu. Artinya tidak perlu diburu, yang penting kalau dia mau dimakan halal. Itu saydul bahri. Di Allah mengatakan dihalalkan bagi kalian saydul bahri. Sayd artinya berburu. Nah, salah satu yang diharamkan ketika orang ihram itu adalah berburu. Sayd, saydul bahri. Ada kami dulu belajar, kalau tidak bawa pena maka guru marah. Lalu
menyampaikan sebuah kata mutiara, al-ilmu saydun, ilmu itu adalah buruan. Al-ilmu saydun wa qayyid suyudaka bil kitabah. Ilmu itu adalah buruan dan ikatlah buruanmu dengan tulisan. Itu kata-kata mutiara dari para guru kalau muridnya tidak bawa pena atau tidak bawa buku. Ya murid kalau tidak bawa buku mau ngapain? Sekolah itu bawa pena dan bawa buku. Jadi kalau tidak bawa buku dan pena maka gurunya marah. Dikeluarkannya kata mutiara itu, al-ilmu saydun wa qayyid suyudaka bil kitabah. Ilmu itu adalah buruan. Di para murid itu berburu, diikatnya dengan pena. Dan memang yang mengikat, jadi yang mengikat kita itu adalah mengikat ilmu kita adalah salah satunya dengan kita tulis. Kalau kita tulis maka kita bisa mengulang, tapi kalau tidak nanti lupa, tidak ada tempat kita mengulang, kecuali kembali kepada kitab-kitab yang sudah ditulis oleh para ulama. Maka makna sayd itu adalah buruan. Uhilla lakum saydul bahri, dihalalkan bagi kalian saydul bahri, segala buruan al-bahr, laut, wa ta'amuhu, dan juga ta'amnya, ta'am laut, mata'al lakum, sebagai nikmat, sebagai karunia dari Allah bagimu, walis sayyarah, dan bagi orang yang berlalu. Maka di sini dalam ayat ini kemudian ulama mengatakan bahwa ada buruan laut, ada makanannya. Maka dia mengatakan yang dimaksud dengan buruan laut itu adalah hewan yang ada yang di laut. Atau amuhu, adapun to'amnya, to'am yang di laut itu maksudnya adalah to'am di sini lebih kepada yang di air yang tidak di laut. Jadi apa maknanya? Uhilla lakum saydul bahri, dihalalkan bagi kalian buruan laut itu. Sebenarnya makna itu bukan hanya laut, tapi maksudnya di sini adalah al-ma, saydul ma. Jadi seluruh air, baik binatang itu ada di laut ataupun ada di sungai misalnya. Yang penting dia hidup di air. Hilalakum saydul bahri. Maka dari sini juga ada ulama mengatakan bahwa ikan itu kalau mati sendiri dia tidak halal. Jadi kalau memang ikan itu tidak perlu disembelih, artinya ya dia bangkainya halal. Uhillalakum uhillat lana maitatani, dihalalkan bagi kita dua bangkai, termasuk diantaranya adalah ikan. Nah, tapi dalam ayat ini, dalam surah Al-Maidah ayat 96, Allah mengatakan uhillalakum saydul bahri, dihalalkan bagi kalian buruan. Nah, kalau berburu berarti kan harus dimatikan. Nah, maka ada ulama mengatakan bahwa ikan pun itu juga harus dimatikan juga. Tapi mematikannya tidak perlu dengan cara disembelih, mungkin dipukul atau ya intinya tidak perlu disembelih. Tapi halalnya itu tetap harus melalui tangan manusia. Ada ulama seperti itu. Kenapa? Karena saydul bahri artinya diburu. Nah, tapi kalau mayoritas ulama bahwa walaupun dia mati tidak oleh manusia, intinya dia mati misalnya terbawa oleh air naik ke tepi sehingga kita bisa mengambilnya dan itu sudah mati, maka itu juga halal. Nah, jadi ada perselisihan ulama terkait dengan masalah apakah ikan itu harus dibunuh atau dia mati sendiri juga sudah halal. Mayoritas ulama mengatakan walaupun dia mati sendiri itu sudah masuk kategori yang halal. Tapi ada juga ulama mengatakan tetap harus dibunuh, harus melalui tangan manusia.
Ini populer mazhab Hanafi seperti itu. Jadi ikan itu tetap harus dimatikan. Nah, mati melalui tangan manusia. Jadi kalau mazhab Hanafi, kita ketemu ikan yang sudah mengambang atau sudah mati, dia itu tidak halal. Karena itu mati tidak melalui tangan manusia. Nah, jadi dia tetap harus dibunuh. Nah, itu diantara makna yang kita lihat di dalam Al-Quran. Nah, begitu juga kita lihat maknanya bahwa ta'am itu adalah di dalam Al-Quran misalnya disebutkan bahwa wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi, memberi makan, berbagi. Jadi salah satu bentuk berbuat baik itu adalah melalui ta'am, melalui makanan. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa Fa'an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr bin al-As, dari Abdullah bin Amr, berarti Abdullah ini adalah bin Amr, putra Amr bin As, seorang sahabat yang sangat populer, Amr bin As radhiyallahu anhuma. Karena Amr bin As ini adalah salah seorang sahabat yang terkenal sebagai panglima perang, terkenal sebagai pejuang. Beliau banyak memimpin pasukan untuk meluaskan dakwah Islam. Termasuk diantaranya adalah ketika dibebaskan Mesir dari penjajahan, maka yang memimpin pertama kali itu adalah Amr bin As radhiyallahu anhu. Maka di Mesir itu salah satu masjid tertua itu namanya Masjid Amr bin As. Ini salah satu sahabat yang sangat istimewa, berdakwah di berbagai tempat melalui karena waktu itu mungkin salah satu bentuk untuk berdakwah adalah perang, maka melalui perang. Tapi sebenarnya berdakwah itu kalau tidak perlu pakai perang, tidak usah pakai perang. Karena kan tujuan jihad itu adalah li'ila'i kalimatillah. Tujuan dakwah juga li'ila'i kalimatillah, sama-sama. Jadi perang untuk meninggikan kalimat Allah, berjihad juga untuk meninggikan kalimat Allah. Maka kalau bisa meninggikan kalimat Allah tanpa perang, maka itu lebih baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tatamannau liqa'al adu. Jangan pernah berharap bertemu dengan musuh. Wasallallahu salamata wal afiyah. Mintalah kepada Allah keselamatan dan afiah. Jadi Islam itu sebenarnya tidak suka perang. Nabi lebih mengajarkan damai. Tapi kalau ada musuh, ya ayyuhalladzi wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum. Konsepnya adalah perangilah orang-orang yang memerangimu. Jadi memerangimu, perangi. Artinya kalau memusuh kita, itu yang kita musuhi. Jadi Islam tidak suka perang. Nah, tapi kalau ada yang menzalimi, maka Allah mengatakan fathbutu, bertahan, lawan kezaliman itu. Nah, jadi konsepnya jangan cari musuh, ketemu musuh jangan lari. Nah, bahkan dalam hadis itu dijadikan bahwa lari dari perang itu adalah merupakan dosa besar. Ketika Nabi menyebutkan di antara dosa besar berzina, syirik, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Kemudian di antaranya adalah at-tawalli yaumaz zahaf, yaitu lari dari perang. Karena lari dari perang itu merupakan sifatul munafiqin, sifatnya orang-orang munafik. Orang munafik itu luar biasa, kalau mau perang dia di depan. Seolah-olah dia paling hebat itu. Tapi kalau perang sudah mulai berkecamuk, lari dia. Nah, itu takut mati. Jadi orang munafik itu takut mati dia. Kita takut mati juga sih. Cuman mudah-mudahan bukan orang munafik. Kalau orang munafik itu kenapa mereka begitu takut mati? Karena ya
mereka menzahirkan keimanan tetapi menyembunyikan daripada kekafiran. Makanya salah satu yang melemahkan barisan Islam, barisan Nabi ketika itu adalah orang munafik. Jadi semangat kalau udah mau perang itu mereka berkuar-kuar, tapi ketika perang berkecamuk mereka lari. Nah, ketika mereka lari ini itu melemahkan iman saudara-saudara kaum muslimin yang sebenarnya bukan munafik. Tapi mereka melakukan itu. Jadi orang munafik ini sangat berbahaya. Musuh yang nampak saja berbahaya, apalagi musuh yang di dalam barisan kita. Maka orang munafik itu sangat berbahaya. Maka ketika sahabat ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, kenapa tidak bunuh saja orang munafik? Engkau kan tahu wahai Rasulullah orang-orang munafik yang ada di sekitarmu, orang-orang munafik yang ada ini, engkau tahu ya Rasulullah, kenapa enggak bunuh saja? Rasulullah SAW mengatakan, ini akhsha, saya mengkhawatirkan kalau aku bunuh mereka, maka nanti orang mengatakan inna Muhammadan yaqtulu ashabah, bahwa Muhammad itu membunuh sahabatnya. Nanti diviralkan. Apa-apa kan orang suka memviral, netizen itu kerjanya memviralkan. Nanti diviralkan Nabi Muhammad membunuh sahabatnya. Itu fitnahnya bisa lebih besar. Karena kalau diviralkan Nabi Muhammad membunuh sahabatnya, maka orang-orang yang tadinya mau masuk Islam tidak jadi. Ini bahaya masuk Islam nih, bisa dibunuh sama nabinya. Padahal kenapa? Karena pada zahirnya orang munafik itu adalah sahabat. Tetapi Nabi tahu siapa mereka orang-orang munafik. Jadi salah satu ciri mereka adalah lari dari perang, suka lari dari perang. Maka dijadikan lari dari perang itu adalah sebagai dosa besar. Walaupun nanti ada ayat mengatakan dimaafkan kalau terlalu banyak berhadapi, misalnya umat Islam sedikit musuhnya terlalu banyak, itu dimaafkan. Bahkan waktu itu kalau mi'atu yaglibuna alfain, 100 berbanding 2000. Jadi kalau musuh 2000, umat Islam 100 itu masih belum boleh lari, belum boleh kabur. Nah, jadi intinya memperhitungkan juga kekuatan Nabi itu, juga memperhitungkan strategi dakwah. Maka di Mekah itu Nabi lebih banyak mengalah, tidak melawan. Diusir dari Madinah, beliau pergi. Sahabat dizalimi di Madinah, beliau hijrah, memerintahkan sahabat hijrah ke Habasyah. Jadi beliau memperhitungkan strategi ini, kalau melawan misalnya tidak mungkin menang, ya beliau berstrategi juga. Nah itu, maka dakwah juga perlu strategi. Walaupun Rasulullah SAW dan para sahabat tentu mereka tidak ada takutnya kepada orang kafir, orang musyrikin, tetapi mereka mengajarkan kepada kita ada usaha, ada perhitungan, ada strategi di dalam berdakwah. Kalau Nabi dan bersama para sahabat dikatakan oleh orang musuh mereka sendiri bahwa sahabat itu adalah mereka al-mautu ahabbu ilaihi minal haya, bahwa sahabat Nabi itu kematian lebih mereka cintai daripada kehidupan. Jadi mati syahid lebih mereka sukai daripada kehidupan. Nah, maka kalau kita lihat sahabat Amr bin As ini salah satu sahabat yang istimewa, karena beliau salah seorang mujahid, pejuang yang banyak membantu Rasulullah dalam menyebarkan Islam. Dalam hadis ini disebutkan bahwa anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa salah seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khair? Dalam Islam itu apa yang baik? Jadi itu salah satu motivasi daripada sahabat. Jadi selalu mencari mana amalan-amalan yang terbaik, mana amalan yang istimewa. Jadi tentu bertanyanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka datang kepada Nabi bertanya, apakah amalan yang baik? Apa amalan yang istimewa?
Bahkan ada juga sahabat tu yang pinginnya simple. Ya Rasulullah, tunjukkan aku amalan yang bila aku amalkan aku masuk surga. Jadi gimana caranya beramal tu? Mungkin amalnya sederhana tapi masuk surga. Sama juga dengan kita lah. Kita ingin beramal sederhana tapi masuk surga. Amalnya simple tapi masuk surga. Itu sahabat juga sama. Jadi mereka termotivasi untuk diantaranya adalah beramal soleh. Amal soleh itu mengantarkan ke dalam surga. Dullali ala amalin idza amiltuhu yudkhilanillahu aljannah. Ya Rasulullah, tunjukkan aku amalan, kalau aku amalkan maka Allah akan memasukkan aku ke dalam surga. Di antaranya ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti misalnya memperbanyak sujud, berkata jujur. Itu semua amal-amal yang terbaik. Nah, dalam hadis ini ketika sahabat bertanya, "Ayul islami khair?" Apakah amalan Islam itu yang baik ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah tut'imut ta'am. It'amu at-ta'am. Memberi makan. Jadi salah satu keutamaan atau yang utama itu adalah it'amu ta'am, memberi makan. Tut'imut ta'am wa tukri'us salam. Tut'imut ta'am, memberi makan dan juga mengucapkan salam. Kalau di sini jelas bahwa memberi makan, berbagi makanan itu adalah salah satu di antara yang sangat utama. Maka oleh karena itu banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalnya memberi makan itu adalah merupakan satu amal yang istimewa. Bahkan Nabi mengatakan, ya kalau memasak perbanyak kuahnya, berbagi. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu berusaha untuk memberi makan kepada tamu, walaupun misalnya beliau dengan segala keterbatasan. Bahkan pernah datang tamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau bertanya kepada Sayyidah Aisyah, adakah makanan yang bisa dihidangkan untuk tamu? Kata Sayyidah Aisyah, tidak ada. Lalu Nabi memanggil beberapa sahabat dan bertanya, siapa yang ingin memuliakan tamu ini, tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka salah seorang sahabat berkata, saya, dengan semangat. Nah, kemudian sahabat itu datang ke istrinya bertanya, adakah makanan? Kata istrinya, ada makanan hanya untuk anak kita. Maka kata suaminya tadi, nah kita ada tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti makanan itu kalau waktunya makan, lampu matikan. Jadi hidangkan makanan, hidangkan piring, lalu makanan itu taruh di piring tamu. Kita menemani pura-pura makan. Jadi hanya membunyikan sendok. Itu sahabat. Jadi mendahulukan daripada tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu mereka berharap keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah ayat terkait dengan peristiwa ini. Bahkan Allah mengabarkan kepada Nabi terkait dengan orang tadi bahwa Allah kagum terhadap sahabat yang demikian itu. Nabi menyampaikan kepada sahabat tadi, a'jaballahu sun'akuma. Allah itu kagum terhadap apa yang kalian lakukan. Jadi Allah yang kagum. Bagaimana tidak? Dia bisa berbagi di saat dia sendiri masih penuh keterbatasan. Maka turunlah ayat, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mendahulukan saudaranya walaupun dia sendiri dalam keadaan susah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Jadi peristiwa itu turun ayat tersendiri untuk memuji perlakuan daripada sahabat tadi. Nah, begitulah
kecintaan sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentu itu semua disebabkan kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada ingin mengambil hak orang lain, apalagi secara tidak benar. Bahkan mendahulukan di saat mereka terbatas, penuh keterbatasan, mendahulukan saudara-saudaranya yang membutuhkan. Itulah para sahabat, dan sangat jauh berbeda dengan realitas kehidupan kita saat sekarang ini, di mana umat Nabi Muhammad SAW kalau ada kesempatan mengambil hak orang lain itu dilakukan. Jadi perilaku tidak amanah dalam masalah urusan harta itu banyak terjadi. Bahkan disebutkan salah satu yang merusak negeri kita ini adalah karena perilaku mengambil harta secara tidak benar, atau yang dikenal dengan cara korupsi. Itu salah satu yang merusak, memiskinkan banyak orang, karena pada hakikatnya itu adalah hak orang. Itu semua tadi kembali kepada urusan apa ini? Urusan to'am. Kembali kepada urusan to'am, karena orang mencari to'am, urusan kampung tengah. Maka oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan salah satu kebaikan manusia itu adalah ketika dia memperhatikan urusan to'amnya, perhatikan urusan makanannya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaitkan banyak hal, termasuk diantaranya beliau dalam masalah urusan makanan ini, pertama dari segi kualitasnya. Kualitas itu maksudnya dari segi halalnya, dari segi thayyibnya. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan, halal. Jadi dari segi aspek kualitasnya, halal atau tidak. Karena kalau halal insyaallah mendatangkan keberkahan. Yang kedua dari aspek thayyib, baik. Jadi tidak hanya halal tetapi juga bagaimana dia thayyib. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kita sebutkan misalnya thayyib ini diantaranya ya mungkin dia halal tapi belum tentu thayyib. Misalnya makan terlalu banyak yang halal tapi dia bisa jadi tidak thayyib. Makanya Nabi mengajarkan misalnya kalau makan itu jangan terlalu banyak, jangan terlalu kekenyangan. Maka beliau memperhatikan sisi kualitas. Begitu juga dengan memilih. Coba kita lihat makanan yang sering dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang banyak riwayat beliau misalnya suka minum susu. Nah, itu thayyib kan? Itu sesuatu yang baik, menyehatkan. Itu yang dikonsumsi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena alami susu ini. Apalagi yang langsung diperah dari hewan kita minum. Kalau Bapak Ibu pergi umroh, nanti dibawa ke kandang unta. Nanti di sana bisa langsung minum. Habis diperah langsung minum. Nah, itu segar, masih hangat-hangat gitu. Jadi itu diantara makanan Rasulullah, minuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi susu unta, bukan kencingnya. Kalau kencingnya najis. Adapun dalam hadis bahwa Nabi pernah menyuruh beberapa orang untuk mendatangi kandang-kandang unta untuk meminum kencingnya, karena itu adalah untuk pengobatan. Jadi bukan untuk diminum dalam kondisi normal, bukan. Tapi itu untuk apa? Untuk pengobatan. Jadi kencingnya jangan diminum, karena itu najis. Karena kaidahnya kan seluruh hewan baik halal dagingnya atau haram, maka kencingnya najis. Jadi dalam kondisi normal jangan diminum, kecuali misalnya ada resep dari dokter, oh ini obatnya ini misalnya. Kalau itu najis dan tidak ada obat lain, maka itu boleh.
Karena kalau darurat ad-daruratu tubihul mahzurat. Dalam kondisi darurat membolehkan yang haram gitu. Tapi jangan dikit-dikit darurat. Wah, ini darurat, ini darurat. Banyak kali darurat dalam hidup. Jadi darurat itu terpaksa, betul-betul terpaksa. Jadi kencing unta itu najis. Jadi tetap tidak boleh dikonsumsi dalam kondisi normal. Nah, Nabi salah satu minumannya adalah susu. Bahkan populer ketika beliau Isra Mi'raj kan dihidangkan kepadanya dua minuman, yaitu susu dan khamar. Lalu kemudian beliau memilih susu. Nah, lalu kemudian malaikat Jibril mengatakan bahwa asabta ya Muhammad, engkau telah benar memilih laban, memilih susu. Kalau engkau memilih khamar, maka umatmu akan mabuk. Jadi beliau enggak milih khamar aja, umatnya banyak yang mabuk. Apalagi kalau beliau memilih khamar. Jadi Nabi itu dalam memilih makanan itu sangat luar biasa. Beliau misalnya disebutkan makan daging kambing. Ya, kalau kita lihat ya salah satu makanan yang baik ya kambing. Nabi SAW senang makan daging kambing. Makan kambing bakar itu salah satu makanan Rasulullah SAW. Gandum, roti. Bahkan disebutkan bahwa dalam sebuah riwayat tidak kenyang keluarga Nabi Muhammad kecuali beberapa helai daripada roti. Jadi itu salah satu makanan Rasulullah SAW. Jadi dari segi kualitas itu mungkin berbeda jenis makanan zaman Rasulullah dengan zaman kita, tapi yang lebih penting itu adalah menjaga daripada thayyibnya, kualitasnya. Nah, banyak sekali kita, salah satu cobaan orang tua pada hari ini adalah menjaga kualitas makanan anaknya. Itu sangat sulit. Jajan-jajan yang tidak jelas, jajan yang mengandung kimia, mengandung penyakit, itu luar biasa. Racun dimakan tiap hari. Bagaimana badan itu mau sehat? Itu salah satu tantangan makanan pada hari ini. Jadi banyak jenis makanan, banyak jenis nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala, tetapi dari segi thayyibnya itu masih dipertanyakan. Nah, jadi tapi ya repot juga. Anak-anak kita larang enggak mau dia. Jadi itu tantangan orang tua, dan makanan yang dimakan itu sangat berpengaruh terhadap akhlaknya, terhadap kelakuannya, terhadap emosionalnya. Begitu juga nanti terkait dengan kecerdasan. Maka ulama itu mengarang sebuah kitab tersendiri bahwa mana makanan-makanan yang bisa mencerdaskan. Ya, makanan itu kalau dimakan maka menguatkan ingatan. Salah satunya disebutkan dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu adalah makan apel, makan buah apel. Itu makanan yang bisa menguatkan kecerdasan. Jadi dari segi thayyib itu Nabi SAW sangat memperhatikan. Madu misalnya, Nabi suka madu. Nah, itu luar biasa. Madu juga disebutkan begitu banyak kelebihannya. Nah, jadi Rasulullah SAW, kalau kita kaji saja dari segi aspek makan dan minum Rasulullah SAW, ini sudah menjadi satu kajian yang sangat istimewa. Ditinjau dari segi aspek halalnya, ditinjau dari segi aspek thayyibnya, medisnya, luar biasa. Makanya Rasulullah pernah ditawarkan dokter, Nabi menolak dokter itu. Apa alasan beliau? Nahnu qaumun, kami adalah kaum yang tidak makan kecuali lapar dan berhenti sebelum kenyang. Maknanya apa? Dengan cara itu maka membuat orang menjadi sehat. Sehingga dia tidak butuh apa? Tidak butuh dokter. Jadi salah satu yang diperhatikan oleh Rasulullah sehingga beliau prima, beliau sehat, bisa memimpin perang, memimpin umat, itu adalah dari segi aspek makanan. Thayyib, ya, halalnya, kualitas, dari segi kualitasnya. Yang kedua adalah dari segi kuantitas. Itu diperhatikan betul oleh Rasulullah SAW, yang mana itu kadang terlewatkan di kita pada hari ini. Kenapa? Karena ya kampung tengah tadi. Kalau sudah kampung tengah mengamuk, pokoknya tak mikir lagi itu. Apa saja dihajar. Dan berapa saja
pokoknya habis. Itulah kondisi kita. Tapi mudah-mudahan dengan kita melihat sisi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pelajaran bagi kita, dan kita juga berusaha untuk sedikit demi sedikit mengikuti bagaimana pola hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita selalu berdoa, atini ma ataita min ibadikas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku seperti apa yang telah Engkau anugerahkan terhadap hamba-hambamu yang soleh, terhadap hambamu yang Kau cintai. Tentu kalau kita berharap diberikan oleh Allah sebagaimana diberikan kepada orang-orang soleh, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentu juga kita berusaha mengikuti cara hidup mereka. Mudah-mudahan kita istiqomah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari semua aspek kehidupan, termasuk diantaranya dari aspek makanan ini. Amin ya rabbal